Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai konsep mitigasi bencana. Nah, itu merupakan contoh dari beberapa bencana. Selanjutnya kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Apa sih mitigasi bencana itu? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pengembangan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Nah, setelah kita mengetahui apa itu mitigasi bencana, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu bencana. Nah, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, bencana alam ini terdiri dari 3, yaitu bencana alam geologis, bencana alam klimatologis, dan bencana alam ekstraterestrial. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bencana alam geologis. Bencana alam geologis adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor. Yang kedua ada bencana alam klimatologis, adalah bencana alam yang berasal dari faktor iklim atau cuaca seperti banjir, angin topan, El Nino, dan La Nina. Dan yang ketiga adalah bencana alam ekstraterestrial, adalah bencana alam yang berasal dari pengaruh luar bumi seperti meteor jatuh dan badai matahari. Perhatikan gambar berikut. Indonesia terletak di wilayah gunung api di dunia yang masih aktif. Deretan gunung api ini disebut sebagai Ring of Fire. Pada gambar, simbol bulatan merah menunjukkan jejaran gunung api. Deretan tersebut terlihat seperti satu jalur yang berderet sampai ke Indonesia, terutama yang menyambung ke pinggiran Samudra Pasifik. Garis-garis hitam menandakan batas-batas lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak sehingga menyebabkan adanya pertemuan atau tabrakan antara dua lempeng yang berbeda. Menurut data statistik BNPB, jenis bencana alam yang sering terjadi dan menimbulkan korban banyak adalah banjir, disusul dengan puting beliung, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Adapun tujuan mitigasi bencana adalah 1. Mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk. 2. Sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi, serta yang keempat, mengurangi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Selanjutnya contoh mitigasi bencana alam, yaitu gunung meletus. Perhatikan tingkat kegiatan gunung api berikut ini. Selanjutnya, mitigasi bencana alam tsunami. Penyebab terjadinya tsunami. Gempa bumi dengan pusat di bawah laut. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau. Longsor di bawah laut. Dan hantaman meteor di laut. Apa saja upaya pengurangan risiko tsunami? Pembangunan sistem peringatan dini tsunami. Pembangunan tempat evakuasi atau shelter di daerah tempat pemukiman. Pembangunan tembok penahan tsunami. Penanaman mangrove serta tanaman lain di sepanjang garis pantai. Meningkatkan kemampuan masyarakat lokal khususnya yang tinggal di daerah pantai tentang tsunami dan cara penyelamatan diri. Segera melapor secepatnya pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi seperti pegunungan atau gedung yang lebih tinggi.